Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Ini nih kebiasaan YouTuber pemula. Begitu ketemu ide, langsung deh buat konten. Setelah jadi langsung upload di YouTube. Soal kualitas kontennya bagus atau enggak, kadang mereka tuh nggak peduli. Padahal untuk membuat suatu konten yang bagus itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas tahapan-tahapan dalam memproduksi sebuah konten. Pastikan simak video ini sampai selesai ya, agar tahu caranya, ya, paham caranya, dan tidak gagal paham. Oke? Sebelumnya salam kenal, dengan saya Aji Sofyan, dan selamat datang di channel Sinau YouTube. Bagi teman-teman yang baru aja datang di channel ini, saya membahas informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi seorang YouTuber. So, bagi kalian yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu lagi ya, langsung aja subscribe channel ini dan nantikan video terbaru dari saya yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar YouTube. Kalau masih ragu, silahkan tonton video lainnya ya. Kalau cocok, baru subscribe, oke? Salah satu sifat yang harus dihindari nih oleh konten kreator, yaitu sifat tidak sabaran. Tidak sabar dalam proses pembuatan konten, tidak sabar dalam mengembangkan channel YouTube-nya. Pengennya sekali buat konten langsung jadi konten yang bagus. Baru beberapa kali upload video, pengen punya ribuan subscriber dan 4.000 jam tayang. Saya nggak perlu kasih contoh ya, konten kayak gimana yang dibuat asal-asalan. Karena di YouTube ada banyak banget ya video yang nggak jelas. Dan kalian bisa tonton sendiri ya, bisa cek bahwa video mereka tuh buat kontennya itu ngasal banget teman-teman. Tapi saya percaya yang nonton video saya ini adalah teman-teman YouTuber yang mau sama-sama belajar dan untuk membuat konten lebih bagus lagi. Nah, saya kasih tahu nih tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam memproduksi sebuah konten. Hingga akhirnya kalian itu mempunyai gambaran atau frame yang besar ya, bagaimana proses ini mengalir. Proses pembuatan sebuah konten itu nggak bisa kita katakan hanya soal pengambilan video saja ya. Seperti kamu buka handphone ya, buka Instagram, buka IG story gitu. Tanpa proses editing, kamu langsung upload ke IG. Saya kasih gambaran besarnya dulu nih. Jadi ketika kita membuat sebuah konten, ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu tahapan reproduction. Yang kedua yaitu tahapan production. Dan yang ketiga yaitu tahapan post production. Nah, kebanyakan konten kreator itu fokusnya pada tahap production ya, alias tahap pembuatan konten saja. Soal rencananya bagaimana membuat kontennya dan apa yang harus dilakukan ketika kontennya itu sudah jadi dan diupload ke YouTube, mereka biasanya agak sedikit melelehkan ini ya. Padahal proses ini itu merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan sebuah konten yang bagus, yang bisa dinikmati oleh penonton YouTube teman-teman. Tahapan pertama nih yaitu pre-production. Bahasa gampangnya ini merupakan tahap persiapan ya untuk membuat sebuah konten. Dan di sini saya kasih formulasi yang gampang ya supaya bisa langsung dipraktekkan. Jadi di tahap ini kamu harus bisa menjawab pertanyaan nih 5W dan 1H. W yang pertama yaitu what ya. Konten apa yang kamu buat? Dari pertanyaan ini kalian harus sudah tahu ya, tema konten YouTube kalian itu apa. Kemudian judul kontennya itu apa. Ini sudah harus jelas dan spesifik ya dituliskan, oke? W yang kedua yaitu why. Kenapa kita membuat konten tersebut? Alasan ini harus kita tanyakan ya pastinya. Kita harus memiliki alasan baik ketika kita itu membuat sebuah konten. Jangan sampai nih seperti YouTuber yang lagi viral dulu ya, yang buat konten itu asal-asalan, ngasih bantuan sampah gitu. Dia pasti nggak mikir tuh ya ketika ngebuatnya, apa akibat yang ditimbulkan. Jadi pikirkan juga ya akibatnya nantinya, oke? W yang ketiga yaitu when. Kapan konten kita itu dibuat? Nah, di sini penting ya untuk membuat timeline ataupun jadwal teman-teman. Karena untuk konten yang kompleks ya seperti film ataupun konten traveling ya, itu proses pembuatannya itu bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Oleh karena itu kamu harus memiliki jadwal ya, kapan pertama kali syuting, kapan berakhir, kapan proses editingnya itu dilaksanakan ya. Kemudian kapan video itu akan diupload ke YouTube. Belum lagi kalau kalian itu akan kampanye atau promosi video kalian. Nah, jadwal ini juga harus dicantumkan di tahap pre-production ini, oke? Yang keempat nih yaitu where. Di mana kalian akan membuat konten. Nah, ini penting juga ya untuk ditentukan di awal. Lokasi syuting, tempat pembuatan konten yang akan dibuat. Semisal nih,
kalian membuat konten dari rumah gitu ya. Ini juga tetap harus setting lokasi misalnya ya. Misalnya kamu di dalam kamar gitu, atau kamu di dapur ketika akan membuat konten memasak gitu misalnya. Nah, yang jadi masalah ketika kita itu habis membuat konten ya di luar rumah atau di tempat umum gitu ya. Ini perlu perencanaan yang lebih matang teman-teman. Dan perlu disinkronkan dengan jadwal yang kita buat ya. Jangan sampai nih ya, kita udah menjadwalkan misalnya tanggal sekian gitu syutingnya gitu. Tapi ternyata tempatnya nggak bisa digunakan. Contohnya nih, misalkan kalian mau membuat konten jalan-jalan ke Gunung Rinjani gitu. Dan direncanakan di bulan Juni. Tapi tahu-tahu di bulan Juni itu pendakian Gunung Rinjani itu ditutup. Akhirnya apa? Kamu nggak bisa membuat konten kan? Nah, oleh karena itu penting menentukan lokasi dan mengizinkannya dengan jadwal yang udah kamu buat. Seperti itu teman-teman, oke? W yang kelima adalah wow ya. Siapa yang ada di dalam kontenmu? Semisal nih, kamu membuat konten yang melibatkan diri sendiri. Seperti kayak saya gini ya, saya sendiri gini. Ini lebih gampang teman-teman. Tapi kalau kalian itu membuat konten yang melibatkan orang lain, apalagi orangnya itu banyak. Nah, di situ kalian harus konfirmasi dulu nih, apakah mereka itu bersedia terlibat dalam pembuatan konten kalian, seperti itu. Sebagai contoh nih, misalnya kalian itu membuat konten podcast gitu, atau wawancara. Nah, kalian harus sudah menentukan narasumbernya itu siapa ya, yang akan diundang. Kemudian kalian harus konfirmasi yang bersangkutan juga bisa hadir atau enggak, atau mau enggak datang ke podcast kalian gitu, seperti itu. Oke. Yang terakhir yaitu H ya. H. How, bagaimana kontenmu akan dibuat dan bagaimana hasil akhir yang kamu harapkan. Jadi menjadi konten kreator itu kan menuntut kreativitas ya dan imajinasi. Ketika kamu akan membuat sebuah konten, kamu harus sudah bisa membayangkan tuh hasil akhirnya seperti apa. Ini akan sangat penting juga ya, karena ini menentukan bagaimana pengambilan video pertamamu ya, bagaimana dialog yang terjadi dalam kontenmu, bagaimana proses-proses yang ada. Ini sangat penting ya, jangan sampai nih ketika proses editing baru mikir, oh iya ternyata ada yang kurang ya, bahan-bahannya ini gitu. Ini bisa berabe teman-teman ya. Kemudian saat proses editing, kamu sudah bisa membayangkan nih, kira-kira editingnya itu seperti apa, yang akan dimasukkan itu apa aja, yang akan ditambahkan apa aja. Jadi pertanyaannya, bagaimana kontennya itu akan dihasilkan? Ini sangat penting dijawab ya dalam tahap pre-production ini. Oke teman-teman? Jadi itu tadi ya formulasi gampang yang harus kamu jawab dalam tahap pre-production ini ya, yaitu 5W dan 1H. Ketika kamu sudah menentukan 5W dan 1H ya, selanjutnya ada hal lain yang harus diperhatikan juga dalam tahap pre-production ini, yaitu kamu harus menentukan yang pertama budget alias anggaran, alias duit ya yang dibutuhkan dalam membuat konten. Jangan sampai memaksakan diri membuat konten yang bagus tapi ternyata kamu nggak punya biaya untuk produksi konten tersebut. Makanya sangat penting di awal ya menentukan berapa akhirnya anggaran untuk membuat sebuah konten. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu menentukan perlengkapannya yang dibutuhkan dalam proses produksi kontenmu. Seperti itu. Nah, dalam hal ini perlengkapan saya bagi dua aja ya biar gampangnya nih, yaitu perlengkapan utama ya, alat-alat yang digunakan untuk memproduksi video ya, seperti biasanya itu seperti kamera ya, mic, kemudian lighting, tripod dan lain sebagainya. Kemudian ada alat-alat pendukung ya, seperti misalnya kostum ya, aksesoris, kendaraan, transportasi ya yang digunakan untuk membuat konten. Nah, ini semua penting juga ya untuk kita buatkan list perlengkapan yang dibutuhkan. Seperti itu teman-teman, oke? Kemudian yang ketiga nih, kamu harus menentukan skrip yang akan digunakan dalam kontenmu. Jadi sebelum datang ke lokasi syuting ya, skripnya harus sudah ada duluan. Jangan sampai kamu datang ke lokasi syuting masih bingung harus ngomong apa, harus mengambil video seperti apa. Tentunya ini akan sangat memakan waktu ya. Makanya sekali lagi di awal kamu sudah harus membuat skrip ya. Skrip ini yang akan digunakan dalam proses syuting kontenmu. Seperti itu. Jadi itu tadi yang menurut saya itu hal penting yang harus diketahui dalam tahap pre-production ini ya teman-teman. Jadi saya ulangi sedikit ya, di tahap pre-production ini kamu harus bisa menjawab pertanyaan 5W dan 1H.
Nah, selanjutnya kamu harus bisa menentukan 3 hal penting tadi ya, yaitu budget ya, alias anggaran yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu perlengkapan yang akan digunakan. Dan yang ketiga, skrip-skrip yang harus dibuat sebelum proses syuting, seperti itu. Nah, kalau semua ini sudah ada dan kamu sudah membuatnya, selanjutnya adalah berlatih. Minimal kamu berlatih 3 kali lah ya, baru mulai proses syuting yang beneran. Biar gak kepanjangan teman-teman, biar gak grogi ya, ataupun kagok gitu, seperti itu. Jadi pembahasan mengenai tahapan produksi konten YouTube ini nanti akan saya bagi menjadi 3 video ya. Dan di video yang pertama ini saya fokus membahas masalah pre-production dulu ya. Dan di video berikutnya saya akan memberikan sajian dan pembahasan mengenai tahapan production dan juga post production ya. Oleh karena itu bagi teman-teman yang masih mau belajar dan pengen terus mengembangkan channel YouTube-nya, tonton video berikutnya ya yang ada di channel Sinau YouTube ini. Ini atau ini ya. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat buat sahabat YouTube yang masih berjuang. Teruslah belajar dan terapkan, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.